Tadi kesini sama siapa? Saya sendiri, Bu. Oh, sendiri. Sama apa? Sama Gojek. Sama Gojek. Sebelum kesini, aktivitasnya apa? Saya habis pulang kuliah, Bu. Habis pulang kuliah. Ngapain? Saya habis ujian, Bu. Ujian apa itu kalau boleh tahu? Ujian bahasa Inggris, Bu. Oh, susah nggak? Lumayan. Lumayan. Matkul yang Ananda suka apa? Ekonomi sih, Bu. Oh, ekonomi. Oh, sebelum kita memulai aktivitas kita lebih mengakrabkan lagi, Ibu boleh tahu siapa nama Nanda? Perkenalkan, Bu, nama saya Nol Adila, umur 23 tahun. 23. Baiklah, kalau dari Ibu perkenalkan, nama Ibu Diana, Diana Sintika Bakti, bisa dipanggil Diana. Baiklah, tadi kan Ananda sudah perkenalan Ola namanya kan. Nah, jadi tujuan Ola kesini itu apa? Saya mau curhat, Bu. Oh, mau melakukan konseling. Nah, sebelumnya Ola sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Ini perdana saya melakukan konseling. Oh, baru perdana ya. Baiklah, berarti Ibu akan memberitahu apa itu konseling terlebih dahulu ya. Nah, jadi konseling individu atau perorangan itu ialah suatu strategi layanan pada bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk mengentaskan masalah kliennya atau konselingnya. Nah, jadi di sini itu Ibu akan merahasiakan apapun yang Ola ceritakan dan tidak akan menceritakan kepada orang lain. Nah, di sini Ibu minta atas keterbukaan Ola kepada Ibu tanpa ada membohongi Ibu atau segala macam. Nah, di sini kesini Ola atas sukarela atau bagaimana? Sukarela, Bu, atas kepentingan sendiri. Nah, baik, kalau secara sukarela itu sangat bagus. Jadi, apakah kita bisa memulai konseling kita? Bisa, Bu. Bisa. Baiklah, apa yang Ola rasakan pada saat ini? Bercampur gitu, ada bahagia, sedih, senang. Bercampurnya itu bagaimana, boleh Ola ceritakan kepada Ibu? Ya, kalau pas saya kesini rasanya tuh deg-degan, pas saya mau ceritakan tuh nanti pasti sedih, tapi kalau udah kelar cerita pasti senang. Apa yang ingin Ola ceritakan kepada Ibu sekarang ini? Jadi gini, Bu, saya kan 3 bersaudara dan Ya. saya anak nomor 2. Lalu? Jadi anak pertama itu perempuan dan anak nomor 3 itu laki. Terus Yang anak pertama ini itulah kesayangan ayah saya, sedangkan yang anak nomor 3 itu kesayangan ibu saya. ya, terus Jadi di sini saya merasa bukan tidak disayangkan, tapi saya merasa disuruh mandiri gitu loh, Bu, beda sama kedua saudara saya. begitu. Sebelumnya apakah Ola dekat sama orang tua Ola? Dekat, Bu, tapi nggak sedekat anak pertama sama anak. Kalau dengan saudara-saudara Ola bagaimana? Dekat juga, Bu. Dekat. Pernah atau tidak Ola menceritakan permasalahan Ola kepada orang tua Ola? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Ola mengatakan kalau Ola merasa tidak disayangi oleh kedua orang tua Ola. Mengapa Ola berpikir seperti itu? Iya, Bu, saya berpikir begitu karena misalkan contohnya gini, Bu. Pas saya masuk SMP, itu saya mendaftarnya sendiri. Kalau bayar uang sekolah ya dibayar orang tua, tapi saya bayarnya sendiri gitu loh, tanpa didamping orang tua. Sedangkan kalau dibandingkan sama kakak saya dulu dan adik saya itu pasti ditemanin awal daftar, awal wawancara pasti itu ditemanin semua prosesnya. Kalau saya enggak, saya sendiri dan akhirnya saya juga diterima. Dan juga diterima. Pas Ola diterima, apa tanggapan dari orang tua Ola itu sebenarnya? Biasa aja, Bu. Biasa aja. Ola pernah tidak merasa kesal kepada orang tua Ola? Sedikit sih, Bu, tapi nggak terlalu. Nggak terlalu. Kesalnya itu seperti apa? Ya, kenapa aku dibariin mandiri, kalau kenapa nggak ditemanin gitu loh, Bu, kenapa hanya saudara. Ibu merasakan apa yang Ola rasakan. Mungkin Ola kesal kepada orang tua Ola yang lebih mementingkan anak pertamanya dan anak terakhirnya daripada Ola. Nah, setelah itu apakah Ola pernah membenci kakak Ola dan adik Ola tersebut? Tidak, Bu. Tidak, sedikit pun. Tidak. Sangat dermawan.
Ibu merasakan apa yang Ola rasakan. Mungkin Ola kesal sama orang tua Ola karena lebih mementingkan anak pertama daripada anak pertama dan anak ketiga daripada Ola. Dan Ola pun tadi menyebutkan kalau Ola tidak pernah benci kepada kakak Ola. Terus cerita Ola tentang menyambung ke ke sekolah lebih tinggi seperti SMA atau SMK itu bagaimana? Kalau ke SMK itu saya daftar bersama teman saya dan pernah sekali saya ditemanin ayah saya itu buat mengantarkan barang-barang ke kos karena saya sudah diterima kan. Lalu habis itu nggak ada lagi, saya tamat sendiri, saya pindahan kos barang sendiri, tapi pas saat itu ada pacar saya yang membantu saya. Pas SMK itu emang benar-benar mandiri Iya Bu, saya sama teman saya. sama teman saya. Terus orang tua Nola bagaimana? Mungkin orang tua saya sibuk kan berdagang gitu Bu, jadi mungkin nggak sempat membantu melakukan pemindahan barang atau gimana. Oh, jadi orang tua Nola bekerja. Kalau boleh tahu bekerjanya di mana Nola? Di pasar Bu, Jalan Panjang. Oh, berdagang. Baiklah. Habis itu di pikiran Nola apakah terlintas atau terbesit kalau Nola merasa iri atau bagaimana dengan saudara Ola? Iya Bu, saya sedikit Iri. Tadi Ola mengatakan kalau Ola tidak membenci orang tua Nola maupun saudara Nola. Namun di sisi lain Nola mengatakan kalau Ola benci atas perlakuan orang tua Nola kepada saudara Nola. Bagaimana dengan itu? Itulah Bu, saya juga bingung Bu. Di sisi lain saya tidak mau benci, tapi di sisi lain saya merasa iri karena diperlakukan semendirian ini Bu. Mereka lebih perhatian, memberikan perhatian lebih ke kakak dan adik saya, sedangkan saya sendiri ya kayak gitu Bu. Jadi saya bingung, menurut Ibu apa solusi yang bagus untuk ini? Nah, baiklah kalau seperti itu yang Nola katakan, coba Nola ajak komunikasi orang tua Nola terlebih dahulu, ajak mereka untuk berbicara kenapa Nola diperlakukan seperti ini, kenapa Nola diperlakukan seperti seolah-olah Nola itu diasingkan, dicuekan seperti itu. Sebelumnya Nola sudah pernah mengatakan hal ini kepada orang tua Nola? Belum. Sebelum itu Nola mengatakan kalau Nola itu kemana-mana sendiri, mendaftar pun sendiri kan. Itu sudah sangat bagus Nola. Karena apa? Karena Nola lebih mandiri daripada kakak-kakak Nola, adik-adik Nola. Berarti Nola itu sudah diajarkan kepada orang tua Nola bahwasanya kalau dunia luar itu seperti ini. Jadi kalau misalnya Nola di luar itu tidak merasa canggung lagi, itu tuh sudah sangat bagus dalam diri Nola. Nah, sebelum itu apakah Nola sudah pernah, mengapa Nola belum pernah menceritakan atau mengobrol kepada orang tua Nola akan hal ini? Yang pertama orang tua saya kan sibuk bekerja Bu. Terus saya juga di Bukit Tinggi gitu, jadi saya kadang jarang pulang kampung. Terus saya juga merasa juga nggak perlu dibahas gitu sih Bu, kayak saya sudah ngalaminya, jadi saya lanjutkan aja gitu, saya jalani aja kehidupan ini. Oh, baiklah. Kalau masalah keuangan apakah Nola masih dibeda-bedakan atau tidak? Tidak. Tidak. Pas Nola mendaftar ke kuliahan ini bagaimana? Apakah sama atau bagaimana? Kalau mendaftarnya saya sama teman ya Bu, ada pernah ya saya mengantarkan, itu cuma mengantarkan buat ngantarin kos-kos saja Kak Bu, ke kos gitu ngantarin barang karena barang tuh banyak, tapi habis itu nggak ada lagi, saya sendiri sampai saya tamat sekarang. Berarti selama Nola 4 tahun ini orang tua Nola tidak pernah menjenguk atau melihat Nola ke sini? Kalau pas Nola pulang, reaksi orang tua Nola itu seperti apa? Ya ditanya Bu, kadang biasa aja, kadang ditanya. Kalau masalah nilai, apakah Nola pernah ditanya atau bagaimana, kayak seperti kayak bagaimana nilai di sana nak, bagaimana pergaulan di sana nak, pernah? Nggak pernah Bu. Baik.
Orang tua Nola itu kalau bekerja dari jam berapa sampai berapa? Dari pagi sampai sore. Sampai sore. Sorenya itu Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 6 sore. Kalau saudara-saudara Nola, apakah pernah memberi atau menelpon Nola atau memvideo call Nola? Pernah, tapi sekali. Pernah. Itu tuh menanyakan kabar Nola atau bagaimana? Sekedar berbicara aja sih Bu, paling nggak sampai 10 menit. Kakak Nola sekarang sudah bekerja? Sudah Bu. Sudah. Orang tua dari laki-laki Nola, ayah Nola bagaimana? Nggak ada tanggapan sih Bu. Ada pernah. Nola dekat kepada ayah Nola. Kan biasanya anak perempuan itu kan dekat sama ayahnya Kan yang sendiri. dekat sama ayah saya kakak saya. Lalu Nola, Sebenarnya saya bukan diasingkan atau menjadi anak diasingkan loh Bu, cuman saya tuh disuruh untuk mendiri gitu loh. Mungkin berbeda dengan kakak saya sama adik saya yang kurang bisa mendiri apa-apa, nggak bisa sendiri gitu kan. Kakak saya dilimpahkan untuk mandiri gitu. kenapa Nola dilimpahkan untuk mandiri? Mengapa tidak kakak pertama Nola atau adik Nola diajarkan mandiri? Kenapa Nola? Maaf sebelumnya Bu, saya bukannya sombong, tapi kalau masalah dalam pelajaran misalkan ya, saya tuh lebih pintar dibandingkan kakak saya sama adik saya gitu loh Bu. Misalkan kakak saya itu pernah dapat nilai merah, adik saya juga. Kalau saya tuh enggak Bu, jadi saya tuh dianggapnya dari dulu tuh bisa gitu loh, ini bisa, nggak bisa diperhatiin gitu. Baiklah. Dari sepanjang yang Nola ceritakan itu, bahwasanya kalau Nola merasakan tidak merasa diacuhkan, merasa diasingkan, dikarenakan Nola dari tamat SD sampai kuliah saat sekarang ini dan hampir tamat juga. Kalau Nola itu sendiri, kesini pun sendiri walaupun bareng teman, namun kontribusi orang tua Nola itu ada tapi cuma sedikit, seperti ayah Nola yang mengantarkan barang ke sini dan dari orang tua ibu tidak mengantarkan ke sini, yang jarang komunikasi antara Nola dan ibu Nola, antara Nola dengan ayah Nola gitu kan. Walaupun Nola berkomunikasi dengan saudara-saudara Nola, tapi Nola tidak berkomunikasi dengan orang tua Nola. Benarkah demikian? Benar Bu. Benar. Nah, baiklah. Di sini Ibu ada teknik yang dinamakan teknik kursi kosong. Apa itu teknik itu Bu? Maksudnya gimana? Baiklah, Ibu akan jelaskan dulu ya. Teknik kursi kosong ini ialah teknik yang ada pada konseling individual, yang dimana teknik ini yang bertujuan untuk melancarkan komunikasi Nola antar orang tua Nola. Nah, jadi teknik kursi kosong ini di sini di samping Nola sudah ada kursi. Nah, jadi Nola bayangkan di kursi kosong itu ada kedua orang tua Nola, dan Nola itu mengatakan apa yang Nola rasakan, apa yang Nola ingin katakan dari dulu, cuman terkendala karena Nola kurang komunikasi dengan orang tua Nola. Terus pas Nola pulang kampung, Nola tidak ada waktu untuk berbicara kepada orang tua Nola, dan pas di sini pun orang tua Nola tidak nelpon Nola. Nah, di sini sudah ada kursi kosongnya. Coba Nola katakan apa yang ingin Nola katakan. Baiklah, Nola apakah bisa melakukannya sekarang? Bisa Bu. Baik, kita kan apa Nola? Sebelumnya Bu, kalau Ya. boleh saya ingin sendiri tanpa ada ibunya, boleh nggak Bu? Boleh, silakan Nola. Silakan pergi Bu. Maaf Pak, lah sayang sama ama sama apa, tapi lah juga pengen gitu ngerasain bagaimana orang tua tuh ngantarin anaknya ke sekolah, nganterin wawancara, menjemput anaknya di saat sudah selesai studi, menjemputnya ke kos, mengantarkan barang, kalau pas lagi sakit itu dijenguk. Lah juga pengen merasakan apa dirasakan orang lain gitu kan. Tapi mungkin lah juga paham kalau mama sama papa itu sibuk dan tidak ada waktu untuk begitu, dan mama papa juga beranggapan kalau lah tuh bisa mandiri dibandingkan kedua saudara lah. Tapi kan
di lubuk hati yang terdalam pasti pengen gitu kan ditemenin kemana-mana gitu kan. Tapi terima kasih sudah membesarkan lah sampai saat sekarang ini, sampailah juga udah mau tamat untuk wisuda. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Ma dan Papa. Sudah Nola, Sudah Bu. bagaimana perasaan Nola setelah melakukan kursi kosong tadi? Sedikit lega Bu, apa yang saya rasakan tuh sedikit terbuka gitu. Baik. Apakah Nola mau mencobanya kepada orang tua Nola atau ingin membicarakannya kepada orang tua Nola? Mungkin belum Bu. Kenapa belum? Kan tadi Nola sudah mempraktekannya, Nola sudah mengatakan apa yang Nola rasakan, Nola sudah menceritakan apa yang selama ini Ola pendam, dan Nola tadi sudah mencoba untuk ngomong berbicara seperti itu. Kenapa Nola masih belum mau mengatakan kepada orang tua Nola? Karena saya masih takut. Takut dengan apa? Apa yang Nola takutkan? Takut jadi tanggapan tidak sesuai realitas. Kalau begitu Nola tidak perlu takut, kan Nola belum pernah mencobanya. Selama ini kan Nola sendiri tuh memang sendiri kan, kemana-mana itu sendiri. Nola tidak takut kalau dengan itu. Nah, coba Nola diskusikan kepada orang tua Nola, Nola membicarakan apa yang Nola rasakan. Mana tahu kan setelah Nola menceritakan ini, orang tua Nola dapat memahami apa yang Nola rasakan sekarang ini, apa yang Nola pendam selama ini. Setiap anak itu memiliki hak untuk berpendapat, untuk bercerita kepada orang tua, untuk curhat kepada orang tua, untuk ya, untuk bercerita kepada orang tua itu setiap anak itu berhak. Nah, Ibu minta sekarang Nola bisa menceritakan apa yang Nola rasakan pada saat sekarang ini. Bisa? Bisa boleh jadi coba. Bagus. Nola itu kalau sudah mencobanya itu sudah bagus, karena dalam hati Nola, dalam niat Ola itu sudah terbentuk kan bahwasanya, oh saya akan melakukan ini, saya akan berbicara kepada orang tua saya seperti ini, saya akan mencobanya walaupun nantinya apa yang Nola sampaikan, apa yang Nola ceritakan itu tidak sesuai dengan realita Nola, dengan kenyataan Nola. Cuman apa yang selama ini Nola pendam itu sudah tersampaikan dengan baik, kayak sudah nggak ada lagi beban Nola. Baiklah, saya sudah menceritakannya dalam hati Nola. Tanggapan dari orang tua atau segala macamnya itu nanti. Nah, tadi niat Nola kan itu sudah bagus, ingin menceritakan kepada orang tua Nola. Lalu bagaimana kalau nantinya orang tua Nola tidak mau berbicara dengan Nola, tidak mau cerita dengan Nola dengan alasan orang tua Nola itu capek atau segala macamnya? Bagaimana kalau Nola di posisi itu? Apa yang Nola lakukan atau apa yang Ola yakini? Menurut saya orang tua saya tidak seperti itu Bu, karena kalau saya ngomong saya pasti didengar orang tua gitu, walaupun orang tua saya lagi lelah, letih, lesu, lemas gitu. Baik, itu sudah bagus. Nah, kapan Nola ingin melakukannya? Rencananya saya besok mau pulang kampung Bu, dan mau besok bicara Di mana ingin Nola bicarakan kepada orang tua Nola? di rumah. Di rumah. Baiklah. Sepanjang cerita tadi yang Nola ceritakan itu, pemahaman apa yang Nola dapat selama kita melakukan konseling ini? Saya mendapat tentang yang kursi kosong tadi Bu. Oh, berarti yang Nola ceritakan yang tadi itu. Iya, saya menjadi lebih berani buat mengatakan setelah saya coba metode yang tadi. Baik. Bagaimana perasaan Nola setelah kita melakukan konseling ini? Perasaan saya sedikit lega Bu, karena selama yang saya pendapatkan itu tidak terlimpahkan kepada siapapun dan terus saya ceritakan ke Ibu, makanya kayak agak sedikit lega gitu. Apa yang ingin Nola lakukan ke depannya setelah melakukan konseling ini? Saya berusaha tidak menyimpan masalah sendiri dan berusaha menceritakan kepada orang lain. Baik, itu sudah sangat bagus. Nah, Ibu ingin menanyakan kapan kita akan melakukan konseling lanjutan ini agar Ibu tahu
apakah Nola sudah melakukan yang Nola katakan tadi? Kapan kita bisa melakukan konseling ini lagi? Mungkin setelah saya menceritakan kepada orang tua saya akan kesini lagi ke tempat itu. Kalau boleh tahu kapannya itu kapan waktunya? Mungkin lebih kurang sebulan lagi, Sebulan lagi. Itu tidak terlalu lama. karena saya mau pulang kampung. Baiklah. Baik, jadi sesuai kesepakatan tadi, kita akan bertemu dalam 1 bulan ke depan setelah Nola menceritakan apa yang Nola rasakan, apa yang Nola lakukan, apa yang Nola ingin ceritakan itu. Kita akan bertemu 1 bulan lagi. Baiklah, karena Nola sudah merasa lega, kita sudah di penghujung konseling kita ini. Ibu berterima kasih kepada Nola atas keterbukaannya. Ibu berterima kasih kepada Nola. Nola ingin menceritakan masalah Nola kepada ibu. Ibu sangat berterima kasih. Ibu harap semoga Nola bisa menceritakan masalah Nola ini kepada orang tua Nola. Dan ibu juga mengharapkan komunikasi Nola kepada orang tua Nola itu lebih lancar lagi ke depannya. Dan ibu harap Nola selalu kuat, selalu sabar. Ibu yakin Nola bisa melalui ini ke depannya. Jadi kalau misalnya Nola ada masalah lagi atau ada yang ingin Nola ceritakan, boleh datang ke ibu. Ruang BK ini terbuka untuk Nola. Baiklah, kita bisa mengakhiri konseling ini. Sebelumnya saya mau juga terima kasih kepada Ibu telah memberikan saya saran, arahan, dan mendengarkan curhatan saya. Mungkin sudah boleh diakhiri. Boleh diakhiri. Baiklah, Nola selepas ini ada aktivitas? Saya mau kuliah lagi, Bu. Mau kuliah. Baiklah, semoga kuliah Nola lancar ya Nola. Bu, terima kasih.